inilah yang saya merasa bangga dan bahagia ketika wali kota, bupati, dan seluruh Selagor itu solid dan ternyata masyarakat dengan kesadaran ikut menciptakan budaya baru menjadi satu kebutuhan. Izin memulai Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, dan Rem 052 Wijaya Krama, dan Rem 064 Maulana Yusuf, dan Grup 1 Kopassus, Kajati Banten, Kabinda Banten, Bupati Tangerang beserta Forkompimda, Wali Kota Tangerang beserta Forkompimda, Wali Kota Tangerang Selatan beserta Forkompimda, Kanwil Kemenak Provinsi Banten, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, anggota gugus tugas COVID-19 Provinsi Banten, hadirin sekalian peserta rapat yang berbahagia. Hari ini kita akan melakukan rapat evaluasi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Banten terkait dengan PSBB Provinsi Banten, khusus untuk wilayah Tangerang Raya, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Acara tersebut akan dimulai dari arahan Bapak Gubernur dan selanjutnya pemaparan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, lalu laporan evaluasi oleh Bupati Wali Kota Tangerang Raya, serta beberapa hal nanti penyampaian dari Kanwil Kemenak, Ketua MUI, dan dialog interaktif dalam rangka kita melaksanakan evaluasi PSBB Provinsi Banten wilayah Tangerang Raya. Untuk ini dengan hormat kami persilakan arahan Bapak Gubernur Banten. Kesehatan dulu, kesehatan. Baik, Bapak Gubernur Banten, kita akan memulai acara paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kepala Dinas dipersilakan. Terima kasih Pak Sekda. Yang terhormat Pak Gubernur, para Forkopimda, dan Wali Kota dan Bupati Tangerang Raya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan melakukan evaluasi PSBB di Provinsi Banten berdasarkan 15 indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID berbasis data. Indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 berbasis data ini terdiri dari 3 aspek penilaiannya, yaitu dari aspek epidemiologi dengan 10 indikator penilaian, kemudian aspek surveillance kesehatan masyarakat terdiri dari 2 indikator penilaian, dan aspek pelayanan kesehatan yang dilihat adalah terdiri dari 2 indikator penilaian. Kategori dari penilaian ini akan menghasilkan 4 zona resiko, yaitu zona resiko tinggi, zona resiko sedang, zona resiko rendah, dan zona tidak terdampak. Berdasarkan dari aspek epidemiologi, kalau kita lihat dari sebaran kasus COVID yang ada di Provinsi Banten, berdasarkan data nasional, dalam laporan media harian COVID-19 tanggal 11 Juli pukul 12, di mana Banten saat ini menduduki urutan ke-12. Artinya kita sudah turun kembali dari awalnya 11 terbesar kasus terbanyak di Indonesia, saat ini sudah urutan ke-12
dengan total kasus 1.581 berdasarkan data nasional. Kemudian kalau kita lihat daripada sebaran peta COVID-19 di Provinsi Banten, di mana sejak 2 hari yang lalu, Banten ini berdasarkan hasil penilaian 15 indikator, seluruh kabupaten kota sudah menguning. Artinya seluruhnya sudah merupakan zona kuning. Dengan total pasien terkonfirmasi saat ini berjumlah 1.414, di mana angka kesembuhan saat ini sudah mencapai 78% atau sekitar 1.103, dan yang masih dirawat saat ini hanya tersisa 16% atau 222 orang, dan yang meninggal sebanyak 89 atau sekitar 6%. Kalau kita lihat bagaimana Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, di mana Kota Tangerang untuk angka kesembuhan sudah mencapai 81%, yang masih dirawat tersisa 12%, dan yang meninggal 7%. Untuk Kota Tangsel sendiri, yang sembuh sudah mencapai 70% dan dirawat 22%, serta yang meninggal 8%. Untuk Kabupaten Tangerang, yang sembuh sudah mencapai 86%, dan yang masih dirawat itu tersisa tinggal 9% lagi, dan meninggal 5%. Kalau lihat indikator pertama, di mana indikator pertama ini kita nilai berdasarkan bagaimana penurunan kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Targetnya harus bisa mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan kurva tren mingguan kasus positif COVID-19, menurut gejala atau berdasarkan onset timbulnya gejala, kurva mingguan kasus positif COVID-19 terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 4 minggu terakhir, dan ini berturut-turut 4 minggu. Kategori penurunan kasus sebesar 96,8% dengan nilai skor 3. Nilai skor 3 adalah merupakan skor maksimal yang didapat oleh Banten, sehingga nilai skor indikator 1 ini sebesar 0,225. Untuk indikator kedua, yang dinilai adalah bagaimana penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Targetnya harus bisa mencapai 50% berdasarkan kurva mingguan kasus probable atau ODP dan PDP di Provinsi Banten ini. Terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 9 minggu terakhir. Artinya 9 minggu terakhir berturut-turut kita mengalami penurunan kasus probable. Kategori penurunan kasus sebesar 85,77%. Dengan skor 3, ini merupakan skor maksimal, sehingga nilai skor indikator 2 ini sebesar 0,225. Untuk penilaian ketiga, yaitu indikator ketiga, dilihat dari bagaimana penurunan jumlah yang meninggal dari kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir target. Targetnya harus bisa mencapai 50%. Berdasarkan kurva mingguan kematian kasus positif COVID, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 9 minggu berturut-turut. Kategori penurunan kasus sebesar 93,7%. Banten mendapatkan nilai skor maksimal yaitu nilai skor 3, sehingga nilai skor indikator 3 ini sebesar 0,3. Dan indikator yang keempat yaitu dilihat dari penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama minggu terakhir sejak puncak terakhir, di mana targetnya harus mencapai 50%. Berdasarkan data kurva mingguan kematian kasus probable atau ODP dan PDP COVID-19, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 5 minggu terakhir. Kategori penurunan kasus sebesar 95,8%. Dengan nilai skor 3,
Ya, ini skor maksimal yang didapat oleh Banten, sehingga nilai skor indikator 4 ini sebesar 0,27. Kemudian indikator yang kelima, yaitu dilihat dari bagaimana penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Target harus bisa mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan kurva mingguan kasus positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 6 minggu berturut-turut atau 6 minggu terakhir. Kategori penurunan kasus sebesar 65,86%. Dan Banten mendapatkan nilai skor maksimal yaitu nilai skor 3, sehingga nilai skor indikator 5 ini adalah sebesar 0,15. Kemudian untuk indikator ke-6, dilihat dari penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di rumah sakit selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Targetnya harus lebih dari 50%. Kurva mingguan yang dirawat kasus probable atau ODP dan PDP COVID-19 terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 5 minggu berturut-turut. Kemudian kategori penurunan kasusnya sebesar 73,85% dengan nilai skor yang diperoleh Banten dengan skor maksimal, sehingga nilai skor indikator 6 ini adalah sebesar 0,15. Untuk penilaian ke-7 atau indikator ke-7 yaitu dilihat dari kenaikan jumlah pasien yang sembuh dari kasus positif. Berdasarkan kurva mingguan kesembuhan kasus positif COVID-19, di mana terjadi peningkatan selama pandemi COVID. Kategori peningkatan ini selalu naik dengan nilai skor maksimal yaitu skor 3, sehingga nilai skor indikator 7 ini sebesar 0,15. Kemudian indikator yang ke-8 yaitu dilihat dari bagaimana kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari kasus ODP dan PDP. Berdasarkan kurva mingguan yang selalu dipantau kasus probable, baik ODP maupun PDP kasus 19, terjadi peningkatan selama pandemi COVID. Kategori peningkatan kesembuhan ini atau selesai dipantau ini selalu naik. Dengan nilai skor yang diperoleh oleh Banten, skor maksimal yaitu nilai skor 3, sehingga nilai scoring indikator 8 ini sebesar 0,15%. Kemudian indikator yang ke-9, di mana dilihat dari adakah penurunan laju insiden kasus positif per 100.000 penduduk. Berdasarkan kurva mingguan laju insiden kasus positif COVID, terjadi penurunan selama 5 minggu terakhir. Kategori laju insiden sebesar 10,93 dengan nilai skor 1,5. Skor ini kita belum bisa mencapai puncak atau maksimal. Skor yang didapat hanya 1,5 sehingga nilai skor indikator 9 ini sebesar 0,1425. Kemudian indikator terakhir dari yang epidemiologi adalah indikator adakah penurunan angka kematian per 100.000 penduduk. Dari kurva mingguan ini, di mana laju kematian kasus positif COVID-19 terjadi penurunan selama 4 minggu berturut-turut, kategori laju kematian sebesar 0,68 dengan nilai skor 2, sehingga nilai skor indikator 10 sebesar 0,15. Untuk selanjutnya, yaitu bagaimana menilai surveillance kesehatan masyarakat. Terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator ke-11, dilihat dari jumlah pemeriksaan spesimen, meningkat selama 2 minggu. Saat ini kita sudah melakukan swab PCR kurang lebih 26.312. Kondisi ini sebenarnya baru kita capai sebesar 63%
dari target yang ditetapkan oleh Bappenas, yaitu 3.500 per 1 juta penduduk. Sehingga kita harus terus meningkatkan sampai dengan target 42.000 swab PCR ke depannya. Berdasarkan jumlah spesimen swab PCR yang diperiksa, seprovinsi Banten ini sampai saat ini sudah mencapai 26.312, di mana terjadi peningkatan selama 2 minggu terakhir, sehingga masuk pada kategori selalu naik dengan skor maksimal yaitu skor 3. Dan indikator 11 ini kita memperoleh nilai sebesar 0,12. Kemudian kalau kita lihat di sini rapid test yang sudah kita lakukan, yaitu sebanyak kurang lebih 128.788 dengan total yang reaktif sebanyak 1.942 dan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab PCR. Saat ini untuk sisa rapid test yang ada di Dinkes Provinsi yaitu sebanyak 43.000 dan di Dinkes Kabupaten Kota sebesar 91.000. Kemudian untuk pemeriksaan swab PCR sendiri dari total 26.312 di mana berasal dari kegiatan rapid test. Dari kegiatan rapid test ini yang menyumbangkan hasil positif adalah sekitar 2,1%. Kemudian dari kegiatan tracing kontak dan dari kegiatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kalau kita lihat indikator positive rate, jadi indikator ke-12 ini merupakan indikator yang saling berhubungan dengan indikator 11, di mana ketika pemeriksaan swab PCR kita banyak, otomatis angka positive rate kita akan memenuhi target di bawah 5. Namun demikian, kalau kita lihat gambaran daripada angka positive rate yang ada, dari 8 kabupaten kota, di mana 5 kabupaten kota yang sudah berhasil meraih angka positive rate di bawah 5%, yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan 3 kabupaten kota masih di atas 5%. Untuk Kabupaten Serang 5,26%, Kota Tangerang Selatan 5,92%, dan Kota Tangerang sebesar 6,96%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu, di mana 4 kabupaten kota, khususnya Tangerang Raya, ini posisinya masih di atas 7. Saat ini sudah mengalami peningkatan, di mana Kabupaten Tangerang sudah berada di bawah 5%, sedangkan Kota Tangsel dan Kota Tangerang sudah berada di bawah 7%. Dan berdasarkan angka positif rate Kabupaten Kota, untuk angka positif rate Provinsi Banten sendiri berkisar 5,34%, masuk pada kategori di atas 5, di bawah 10, dengan nilai skor 2. Sehingga nilai skor indikator 12 ini sebesar 0,16. Untuk indikator 12 ini, kita harus bisa ke depannya meningkatkan nilai skor ke nilai skor maksimal, yaitu 3. Jika nilai skor ini bisa angka positif rate-nya di bawah 5%, dengan cara meningkatkan swab PCR di berbagai kegiatan. Kemudian selanjutnya dari sisi aspek pelayanan kesehatan, di mana ada 2 indikator, yaitu bagaimana ruang isolasi, yang terutama tempat tidur berada di ruang isolasi, mampukah menampung pasien-pasien COVID yang aktif saat ini, kemudian jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan sendiri. Berdasarkan data ketersediaan jumlah tempat tidur di ruang isolasi pada seluruh rumah sakit yang melayani pasien COVID se-Provinsi Banten, mampu menampung lebih dari 20%. Masuk pada kategori dengan nilai skor maksimal, yaitu skor 3. Sehingga nilai skor indikator 13 ini sebesar 0,255.
Sedangkan untuk data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang melayani ODP, PDP, dan pasien positif COVID seprovinsi Banten mampu menampung lebih dari 20%. Masuk pada kategori dengan nilai skor maksimal yaitu skor 3, sehingga nilai skor indikator 14 ini sebesar 0,255. Dan untuk yang terakhir adalah dilihat dari indikator 15. Indikator 15 ini merupakan indikator pelengkap atau sebagai data triangulasi untuk mensinkronkan antara indikator 1 sampai dengan 14 dan disinkronkan dengan indikator ke-15 ini, yaitu terlihat dari angka reproduction number atau angka reproduksi efektif, di mana berdasarkan data Provinsi Banten selama diterapkannya perpanjangan keempat PSBB sampai dengan akhir perpanjangan kelima PSBB, tren angka reproduction number selalu menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum di Provinsi Banten dapat dilakukan pelonggaran pembatasan sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Karena penularan reproduction number kita sudah kurang dari 1. Artinya hampir sudah tidak menularkan, kalaupun menularkan hanya maksimal 1. Kemudian bagaimana dengan reproduction number di Tangerang Raya sendiri? Tangerang Raya tidak berbeda jauh dengan secara kumulatif di Provinsi Banten, di mana selama diterapkannya perpanjangan keempat PSBB sampai dengan kelima PSBB, angka reproduction number trennya selalu menurun, di mana reproduction number ini kurang dari 1%. Kondisi ini tentunya juga menunjukkan bahwa Tangerang Raya dapat dilakukan pelonggaran pembatasan sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Kesimpulan dari 15 indikator ini berdasarkan skor epidemiologi, skor surveillance Kesmas, dan skor pelayanan kesehatan bahwa Provinsi Banten memiliki total skor sekitar 2,7. Artinya 2,7 ini kita masuk ke dalam kategori zona resiko warna kuning atau zona resiko rendah, dengan skor antara 2,5 sampai dengan 3. Lalu bagaimana dengan resiko rendah itu sendiri? Resiko rendah artinya penyebaran sudah terkendali. Tetap ada kemungkinan transmisi, oleh karenanya tetap harus kita meningkatkan kewaspadaan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas yang kita lakukan. Kemudian tingkat transmisi sendiri, ditemukannya kasus positif COVID namun dapat terkendali. Transmisi dari import case bisa terjadi, artinya dari luar itu kemungkinan transmisi bisa terjadi kembali. Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi jika kita tidak kendalikan ke depannya. Klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Dan ini semua dapat kita pertahankan atau bisa menjadi ke zona hijau kalau kita tetap memperketat protokol kesehatan. Adapun bentuk-bentuk implementasi daripada sektor yang dapat dilonggarkan antara lain, 1, masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan. Kemudian penelusuran kontak agresif masif dengan swab PCR harus terus dilakukan dan ditingkatkan sampai memenuhi standar target kurang dari 5%. Kemudian tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, terutama salah satunya yang paling penting adalah kegiatan transportasi publik. Kemudian kegiatan industri dan aktivitas bisnis bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan. Tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan. Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal. Kemudian kelompok rentan tetap disarankan di rumah. Tidak boleh banyak
berada di luar rumah. Kemudian kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk evaluasi PSBB pada 2 minggu terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Alhamdulillah kita secara keseluruhan sudah pada zona risiko rendah, Bapak Gubernur. Dan berikutnya mohon perkenan arahan Bapak Gubernur, dan nanti kita akan lanjutkan dengan laporan dari Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, dan diskusi lebih luas. Kepada Bapak Gubernur dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Saya hormati Pak Wakil dan jajaran pemerintah provinsi. Forum koordinasi pimpinan daerah. Ada Pak Kapolda dan juga yang mewakili Kapolda Jakarta, Ketua DPRD, MUI, dan para undangan tingkat provinsi. Ada Kabinda juga yang banyak membantu men-tracing dan men-tracking melalui PCR, swab, dan lain sebagainya, termasuk juga semuanya gugus tugas yang terlibat aktif selama ini. Yang terhormati Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, serta forum koordinasi pimpinan daerah di masing-masing wilayah. Tentunya nanti kita juga minta tambahan penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan, juga Bupati dan Wali Kota. Kenapa turun? Kenapa jadi kuning? Lalu dengan kuning apakah kita bisa menjadi hijau? Ini juga pertanyaan yang harus kita jawab, yang mengguidance kita, yang menjadikan pedoman kita ke depan untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Apakah memang PSBB akan kita perpanjang, atau kita cukupkan, atau kita batasi dengan pelonggaran-pelonggaran dan sebagainya. Pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa diksi new normal itu salah. Yang ada adalah adaptasi terhadap kebiasaan baru. Saya tidak pernah menyatakan new normal. Selalu saya bilang bahwa kita harus membiasakan diri di dalam satu kehidupan. Karena saya menghitungnya dari perubahan nilai-nilai budaya, mentalitas, harus melalui internalisasi dan institualisasi. Jadi kebiasaan ini nanti akan menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Tidak hanya beradaptasi, tapi juga berkompromi, berkooperasi, bekerja sama. Biasanya kalau ada nilai baru, ya ada peradaban baru masuk. Nanti ya ada dua kemungkinan, apakah nanti ada proses alkulturasi, atau proses kompromi, atau menjadi konflik. Awalnya kebiasaan COVID ini menjadi konflik, tapi lama-lama disadari begitu pentingnya kita menjaga amanat dengan mengemban nilai-nilai COVID, menjaga jarak, juga pakai masker yang di luar kebiasaan kita, termasuk juga di dalamnya adalah cuci tangan, yang memang kebiasaan baru bagi sekelompok orang, dan lama-lama berkompromi dengan nilai-nilai yang selama ini ada, dan ini menjadi nilai tambah, sehingga pada akhirnya proses ini memang memerlukan waktu untuk bisa bekerja sama dengan nilai lamanya. Sehingga saya selalu dari awal sudah saya katakan di mana-mana bahwa saya tidak sependapat dengan new normal, tapi saya berpendapat bahwa kita harus bisa menyesuaikan dalam keadaan. Seperti contoh, dulu makan pakai tangan, tapi datang modernisasi budaya baru dengan sendok, lama-lama kita membiasakan diri dengan pakai sendok. Ini oleh itu memang menurut saya, kita memerlukan waktu sampai terjadi institusionalisasi dan internalisasi. Kalau sudah menyatu, sudah menginternalisasi, insya Allah tanpa sosialisasi pun kita sudah bisa merasakan
pentingnya dan manfaat satu kehidupan baru. Jadi sekarang ini dalam proses bagaimana kita mencoba menerapkan nilai baru ini yang menurut saya kita PSBB dari 1, kedua, ketiga dengan edukasi, sosialisasi, dan sekarang tentunya kita sudah terapkan sehingga terjadi hal yang menurut saya cukup signifikan. Ini berkat dukungan Kapolda, Danrem, TNI, Polri kerjasama, belum juga MUI, para kiai doanya, bupati terutama perannya, wali kota terutama perannya, dan lain-lain sebagainya yang saya juga menjadi pertanyaan saya sendiri. Kok bisa kita di tengah pandemik yang berbatasan langsung dengan epicentrum Jakarta, dari nomor 2 kita sekarang bergeser jauh ke nomor 12, bahkan meninggalkan Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan sebagainya. Ini yang menjadi banyak pertanyaan orang. Apa resepnya? Saya kira resep yang paling ampuh adalah soliditas di antara kita. Dan masyarakat Tangerang saya kira sekarang yang namanya pakai masker sudah internalisasi, sudah menginternal di dalam kehidupan dia sendiri dan tanpa kita perintah. Inilah yang saya merasa bangga dan bahagia ketika wali kota, bupati, dan seluruh selagor itu solid, dan ternyata masyarakat dengan kesadaran ikut menciptakan budaya baru menjadi satu kebutuhan, menjadi need bagi kita sekalian. Nah, oleh karena itu kalau berikan indikator, memang saya kemarin bilang bahwa dari berbagai indikator, 15 indikator ini tentunya akan kita uji lagi. Apakah nanti PSBB akan kita perpanjang atau kita tinggalkan, tapi semuanya harus mendapatkan jaminan dan garansi dengan panduan, pendekatan, atau model yang kita kedepankan. Apakah model dan format yang kemarin kita bisa menurunkan dari merah jadi kuning, lalu dengan ke depan kita juga bisa menghijaukan Banten dari COVID-19, tentunya nanti saya ingin dengarkan dari berbagai pihak, terutama pertimbangan dari dinas, pertimbangan dari bupati, wali kota, dan juga pendapat dari para sahabat-sahabat saya yang masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah yang ikut memberikan menyumbangkan suara, pendapat dan suaranya. Yang terakhir, saya juga ingin mengingatkan ulang bahwa pertanyaan tadi harus bisa kita jelaskan. Kenapa kita bisa kuning? Lalu apa yang kita lakukan akan menjadi hijau? Saya ingin Tangerang menjadi berbeda dengan Jakarta. Tangerang, Banten menjadi berbeda dengan Jawa Barat. Tangerang, Banten menjadi berbeda dengan provinsi lainnya. Kita harus mampu menembus keluar dari 13 besar. Ini memang konsep, inilah semangat yang saya miliki dan juga semangat semuanya. Sempat saya dikritik di berbagai forum bahwa bahkan di media sosial yang ada di Serang bahwa Banten tidak berbuat apa-apa dibandingkan daerah lain. Dengan Jawa Barat yang tiap hari tampil di TV, gubernur yang lain juga yang hampir tiap hari di TV. Saya bilang saya tidak perlu banyak bicara di TV, tapi saya yakin bupati, wali kota, mereka sudah kerja menyiapkan berbagai fasilitas, rumah singgah, terus juga rumah sakit yang dirubah menjadi rumah sakit rujukan, laboratorium juga diperkuat, anggaran juga bahkan dihabiskan untuk kepentingan COVID-19. Ini saya kira faktualnya, fakta-fakta bagaimana usaha yang dilakukan oleh semua pihak di Provinsi Banten, sehingga kita ketika ditanya kemarin saya bilang, tanyalah kepada teman-teman saya, tanyalah kepada Kapolda, tanyalah kepada Pak Danrem, tanyalah kepada Bupati, tanyalah kepada Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Kota Kabupaten, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melakukan sesuatu, sehingga kita sekarang di urutan ke-12 dan masuk kategori kuning. Dari saya tinggal seberapa lagi kita supaya menjadi hijau. Tentunya kalau kita bangun semangat dan soliditas yang ada, kita tingkatkan sekarang, saya yakin bahwa kita akan lepas dari epicentrum, dari pusat transmisi maupun pusat penularan COVID-19. Saya kira itu. Oleh itu sekarang saya ingin mulai bupati, wali kota
apa kemungkinan yang bisa kita lakukan ke depan untuk kita tingkatkan menjadi hijau? Apa permasalahannya? Lalu langkah-langkah apa yang kemarin yang sebetulnya Ibu, Bapak tahu apa sih sebenarnya yang Bapak, Ibu lakukan? Kalau provinsi ya saya lakukan, tapi saya juga tetap mengandalkan dari kota kabupaten. Sehingga ini menjadi resep kita, format kita ke depan. Ini formulasinya, bahwa besok bisa kita hijaukan dengan standarisasi, dengan syarat-syarat, dengan format-format yang bisa kita lakukan, dan tentunya dengan pendapat nanti dari Kapolri, maksud dari kepolisian, TNI dan sebagainya. Saya undang langsung Pak Sekda, pendapat dari Bupati Serang, Bupati Tangerang, Bupati Tangerang. Ini bisa main badminton capek ini. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, Pak Sekda beserta seluruh jajaran Forkompimda Provinsi Banten yang saya hormati, Kepala Kemenak Provinsi, MUI Provinsi Banten yang saya hormati, dan seluruh elemen di Provinsi Banten, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajaran Forkompimdanya masing-masing yang saya hormati, Pak Sekda Kabupaten, Sekda Kota, dan Sekda Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit brief aja Pak mengenai kondisi di Kabupaten Tangerang. Terakhir kondisi kita memang seperti Ibu Kadis Kesehatan katakan bahwa Kabupaten Tangerang, lanjut, bukan yang ini, lanjut, yang grafik. Nah, ini kondisi kami terakhir Pak, per hari Minggu, yaitu ada 290 yang sudah terkonfirmasi, dan masih kita lakukan proses perawatan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau yang terkonfirmasi tingkat kematiannya sudah beberapa minggu ini memang sangat minim sekali walaupun masih ada. Lanjut. Nah ini sebarannya Bapak bisa lihat semuanya Bapak Ibu sekalian bahwa memang cenderung di bulan Mei itulah puncaknya, mudah-mudahan puncaknya di Kabupaten Tangerang terjadi, dan Juni-Juli bisa dilihat penurunannya cukup signifikan. Lanjut. Kemudian ini reproduksi efektif atau RT per hari. Alhamdulillah kita sudah makin hari makin melandai. Lanjut. Kemudian ini dari rapid test yang kita lakukan. Total rapid test yang sudah kita lakukan itu Banten berapa total rapid test? 23.552.000, dan yang dari hasil 23.000 ini 1.043 reaktif. Lanjut. Ini swab yang kita lakukan Pak Gubernur, Pak Wakil. Total sampai hari ini sudah 5.885 swab test yang kita lakukan. Target kami 14.000 Pak Gubernur. Jadi mohon dukungannya nanti apabila ada reagen yang bisa dibantu ke RSUD dan Labkesnya Kabupaten Tangerang. Jadi target kami 14.000 mudah-mudahan segera tercapai agar kita bisa membaca dan juga memproyeksikan termasuk memprediksikan perkembangan laju pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang. Lanjut. Ini grafik antara pasien terkonfirmasi dan sembuh, alhamdulillah terus meningkat yang sembuhnya. Mudah-mudahan yang meninggalnya tidak ada lagi. Lanjut. Baik, ini kondisi kita, ada 448 tempat tidur untuk 448 pasien dari 25 rumah sakit se-Kabupaten Tangerang, baik RSUD maupun RS swasta yang ada.
Dan insya Allah Gria Anabatik karena trennya sudah menurun, 18 Juli ini akan kami tutup, Pak Gubernur. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan lagi, di mana kesanggupan dari RSUD dan juga RS 22 RS di Kabupaten Tangerang untuk merawat pasien khusus COVID-19 mudah-mudahan sudah memadai dengan 510 tempat tidurnya nanti. Lanjut. Baik, ini rapid test nomor 6 yang kita terima dan sudah kita distribusikan kepada masyarakat. Yang kita terima untuk rapid test ada 34.000 kit. Yang sudah kita lakukan ada 23.000 kit. Masih kurang lebih sekitar 10.000 kita punya. Kemudian VTM ataupun swab test kita punya 13.000, nanti mudah-mudahan bisa berlanjut terus untuk kita lakukan swab test kepada masyarakat. Lanjut. Baik, sebagai data tambahan Pak Gubernur, ini ada per hari ini 23.408 karyawan dan buruh yang sudah statusnya PHK. Kemudian ada 9.000 yang sudah dirumahkan, dan ada 18 perusahaan yang sudah menyatakan tutup dan tidak beroperasi. Ini dampak COVID-19 yang mungkin nanti harus kita lakukan berbagai macam langkah untuk menyelamatkan bahkan membantu para karyawan dan buruh yang ter-PHK ini. Lanjut. Ini bantuan sembako kita, masih ada stok paket sembako sekitar 11.800 paket. Lanjut. Ini bansos yang sudah kita salurkan, walaupun masih ada beberapa yang belum tersalurkan, termasuk yang APBD Provinsi dan juga APBD Kabupaten Tangerang yang masih dalam proses pencetakan. Tapi insya Allah yang Kabupaten Tangerang akhir Juli ini yang tahap 1-nya mudah-mudahan sudah selesai semua Pak Gubernur. Tinggal lanjut di tahap 2-nya. Nah mungkin nanti yang proses SP2D yang bansos dari Provinsi Banten untuk menjadi prioritas yang 65.000 ini segera bisa dicairkan atau dikirim kepada KPM di Kabupaten Tangerang. Lanjut. Ini alokasi dana desa juga cukup membantu. Alhamdulillah sudah terrealisasi kurang lebih sebesar 50.000 KK. Ini mudah-mudahan juga bisa meredam dan juga bisa membuat RT RW nanti konsentrasi lagi ngurusin COVID-19. Lanjut. Baik, kesimpulan kami Pak Gubernur, PSBB seri kelima di Kabupaten Tangerang, kita memang kasus konfirmasi positif alhamdulillah sudah banyak menurun, tapi kami menginginkan tetap rapid test dan juga swab test akan kita perbanyak. Kemudian nomor 2, Gria Anabatik, insya Allah akan kami tutup 18 Juli. Dan saat ini masih ada 12 orang di sana yang masih kita rawat, mudah-mudahan sebelum tanggal 18 sudah pada sembuh. Kemudian yang ketiga, PSBB tetap dilanjutkan untuk mempertahankan disiplin masyarakat terhadap protokol COVID-19, tapi dengan catatan ada beberapa penambahan pelonggaran aktivitas masyarakat, baik di pemerintah, masyarakat maupun swasta yang tentu saja harus dengan protokol COVID-19 yang ketat. Kemudian ada beberapa usulan dari kelompok-kelompok masyarakat, salah satunya adalah ojek online agar dapat beroperasi dan menarik penumpang kembali. Insya Allah besok hari Senin kita akan lakukan simulasinya, Pak Gubernur. Kemudian kegiatan seni budaya. Nah, ini agar diperbolehkan melaksanakan kegiatan termasuk band-band dan juga para seniman penghibur di resepsi pernikahan, sunatan, dan resepsi masyarakat. Kalau yang ini kami masih masih melakukan kajian terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan kembali pondok pesantren dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami sudah melakukan kajian dan juga simulasi hari Rabu minggu lalu, dan insya Allah
secara bertahap pondok pesantren di Kabupaten Tangerang untuk tingkat aliyah ini akan kita buka dengan protokol COVID-19 yang ketat. Dan sebelum mereka masuk, kita akan lakukan on the spot rapid test di setiap pondok-pondok pesantren yang menerima. Nah, ini rapid testnya gratis. Kami punya stok kurang lebih sekitar 10.000. Mudah-mudahan Pemprov Banten bisa bantu lagi nanti rapid test kit untuk Kabupaten Tangerang dalam rangka melakukan masif rapid test di pondok-pondok pesantren yang akan segera beroperasi. Insya Allah juga minggu besok kita juga akan lakukan simulasi untuk kampus-kampus dan universitas, Pak Gubernur, secara bertahap. Dan kita sedang mempersiapkan juga, mudah-mudahan nanti bisa koordinasi juga dengan Pemprov Banten untuk administrator dan guru-guru di sekolah-sekolah negeri setingkat SMA, SMK, dan SMP terlebih dahulu. Anak muridnya belum masuk, tapi guru dan juga TU dan lain sebagainya akan kita coba untuk mulai beraktivitas secara perlahan di sekolahan-sekolahan. Hanya untuk tingkat SMA, SMK, dan SMP saja. Kira-kira ini yang kami bisa sampaikan kepada Pak Gubernur, dan alhamdulillah saya melihat koordinasi di Provinsi Banten sangat solid dan juga komunikasi juga sangat intensif. Mungkin salah satu elemen yang membuat tingkat penyebaran COVID-19 di Banten bisa sampai hari ini bisa menurun. Dan tentu saja semangat kebersamaan ini harus kita pertahankan, terutama di daerah Tangerang Raya, dan kami juga siap ikut membantu mencoba menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Tangerang Raya. Tentu saja berkat seluruh dukungan dari elemen masyarakat, terutama para alim ulama dengan doanya, dan juga seluruh elemen-elemen yang lain, mudah-mudahan secara bersama-sama dan bergotong royong, saya pikir Banten bisa menjadi hijau, Pak Gubernur, dengan kebersamaan kita dan juga semangat kebersamaan seluruh kota kabupaten di Provinsi Banten, terutama di Tangerang Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur. Tangsel. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi Banten yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Wali Kota se-Provinsi Banten, dan izin seluruhnya para peserta ikon yang saya hormati. Mohon dapat ditampilkan slide dari Tangerang Selatan, Pak. Sampai dengan PSBB yang kelima ini, memang hari ini adalah hari terakhir dari PSBB Kota Tangerang Selatan, dan kemudian bahwa dari ukuran RT ke tingkat kepatuhan masyarakat atas pelaksanaan PSBB 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan rata-rata sudah mencapai angka di atas 77% lebih. Sehingga dengan demikian, Kota Tangerang Selatan atau untuk tingkat Kota Tangerang Selatan, tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan sudah mencapai angka 78,8%. Berikutnya. Yang berikutnya, Bapak Gubernur, saya ingin langsung kepada kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa capaian PSBB pada seri keempat, kelima, dan keenam itu sungguh memberikan kontribusi yang besar dalam penurunan RT di Kota Tangerang Selatan yang saat ini mencapai angka 0,34. Nanti akan kami tampilkan grafiknya. Berikutnya, Pak, grafik berikutnya. Yang kedua, zona Tangsel menurut BNPB adalah oranye,
atau daerah berisiko sedang. Kemudian sementara menurut Provinsi Banten masuk zona kuning atau risiko rendah. Kemudian PSBB dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap penurunan kasus dan terbukti angka RT di bawah 1 selama PSBB yang keempat, kelima, dan keenam. Namun demikian, zona oranye dan kuning, karena kita masih berada di titik itu, maka upaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya kepada 3 protokol kesehatan, penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian juga pembatasan sosial berskala besar, kerjasama dengan daerah lain, terutama dengan daerah perbatasan DKI Jakarta yang merupakan epicentrum, kemudian melaksanakan tracking dan tracing, maksudnya pelayanan kesehatan terpadu, kemudian merubah perilaku masyarakat untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Berikutnya. Ini adalah beberapa data per tanggal 10 Juli di Kota Tangerang Selatan. Dapat kita lihat angkanya terlalu kecil, memang Pak Gubernur, mohon maaf. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa sudah hampir 2 minggu terakhir ini, angka kesembuhan di Tangerang Selatan terus meningkat. Demikian juga tidak adanya lagi pasien COVID yang meninggal dalam kurun waktu tertentu periode yang ke-6 sekarang ini. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Ini adalah kondisi 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan, 5 kecamatan dengan daerah penularan sedang, dan 2 kecamatan yaitu Serpong Utara dan Setu sudah masuk zona hijau atau zona aman. Berikutnya, Pak. Ini adalah angka atau tren kurva epidemiologi kasus positif di Kota Tangerang Selatan sampai dengan dari mulai awal tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 9. Bapak Gubernur, grafik berikutnya, Mas. Ini adalah data-data PSBB bertahap untuk kasus positif pada masa pandemi, dan pada posisi sampai dengan hari ini hanya ada 8 kasus per tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal kemarin, Pak, tanggal 11 Juli, ini ada tambah 8 kasus dan ini sangat menurun sebanyak 56,8%. Berikutnya. Ini adalah angka kesembuhan dan angka kematian kasus positif COVID Tangerang Selatan. Dari mulai bulan Maret angkanya cukup signifikan, kesembuhan pada bulan April terus tinggi, kemudian angkanya terus turun, jumlahnya terus turun, sehingga sampai dengan hari ini yang masih dirawat angka positif COVID 4 orang, Pak. Dengan yang meninggal sudah tidak ditemukan kembali. Berikutnya. Ini adalah beberapa rapid test yang dilakukan oleh kami di Kota Tangerang Selatan. Secara keseluruhan distribusi rapid sebanyak 17.910 dan yang sudah melaporkan sebanyak 11.333 rapid test. Dan di rumah sakit kemudian terdapat reaktif 44 dari 1.858 yang dilakukan rapid. Di PKM kami, di Pusat Kesehatan Masyarakat, ada 202 reaktif, ini dalam rangka upaya tracking dan tracing, dari 7.256 rapid yang dilakukan. Kemudian di Lab Kesda itu sendiri, dari 552 yang dilakukan rapid test, sebanyak 6 ditemukan reaktif.
Dan di tingkat Dinas Kesehatan dari 1.667 ditemukan kasus reaktif 72 kasus. Berikutnya. Ini adalah data sampel dan hasil swab yang dilakukan oleh kami dari Puskesmas. Sebagai contoh saja, 4.822 sampel yang sudah keluar sebanyak 4.123 sampel dengan 280 kasus positif dan 3.809 negatif. Yang invalid 34 dan belum keluar hasilnya sebanyak 99. Sehingga total dari Puskesmas dan Rumah Sakit se-Tangerang Selatan dilakukan sampel dan hasil swab sebanyak 7.414 sampel. Hasilnya sudah keluar sebanyak 6.505, 430 positif, diketahui positif, dan 6.035 negatif, dengan invalid sebanyak 40, dan 909 hasilnya belum keluar. Mudah-mudahan hasilnya kembali negatif dari 909 ini. Berikutnya. Ini adalah beberapa data target pemeriksaan sampel PCR dan swab di Kota Tangerang Selatan dari berdasarkan ukuran WHO dan Bappenas. Sebagai contoh dari Bappenas, 1% dari jumlah penduduk semestinya 14.000 target, 25 target yang akan kita lakukan swab. Kemudian di sampel yang terkirim sebanyak 7.414 atau 52,9%. Tapi menurut Bappenas, dengan ukuran atau targetnya 3.500 penduduk per 1 juta jiwa, target yang dicanangkan sebanyak 4.908 sampel dan terkirim terbanyak sebanyak 7.414 sampel, sehingga mencapai angka 151,1%. Karena penduduk Tangerang Selatan sendiri menurut Dukcapil tercatat sebanyak 1.402.300 jiwa. Berikutnya. Bapak Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi Banten, ini adalah perbandingan mortalitas penduduk Kota Tangerang Selatan. Saya kira ini langsung saja, lewat saja terus. Ini Bapak Gubernur yang kami sampaikan RT-nya. Perkiraan tingkat penularan dan laporan kasus per hari di Kota Tangerang Selatan. Kondisi terakhir ini angkanya tercatat 0,34. Sudah sangat rendah sekali. Kendati tentunya pada awalnya angka-angka ini sangat mengkhawatirkan sehingga Tangerang Selatan disampaikan atau dinyatakan sebagai zona merah beberapa waktu kemarin oleh BNPB. Di bawah 1 artinya potensi penularan pada orang lain sudah hampir tidak ada di Kota Tangerang Selatan ini. Berikutnya. Ini beberapa sektor industri pengecualian yang selama ini dilakukan di Tangerang Selatan. Untuk sektor perdagangan dan jasa yang menjadi supply chain bagi 11 sektor usaha yang penting telah tercantum pada pembatasan sebelumnya di peraturan wali kota. Kemudian pada seri kedua sebanyak industri yang telah memiliki IOMKI sebanyak 165 IOMKI. Kemudian kebutuhan sehari-hari non-pangan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan, sehingga penambahan sektor dikecualikan pada toko buku, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Yang di luar itu dilakukan pengecualian. Kemudian pada pusat perbelanjaan dengan syarat mengajukan surat permohonan rekomendasi dengan melampirkan rencana pengelolaan protokol COVID. Beberapa pusat perbelanjaan besar di Tangerang Selatan, demikian juga yang sedang sudah melakukan fakta integritas dengan gugus tugas untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Pengecualian dilakukan pada daerah-daerah yang berisiko tinggi, yaitu hiburan, terapi pijat, pusat olahraga atau fitness, dan seterusnya. Berikutnya. Ini sebagai contoh pada waktu suatu pusat perbelanjaan mengajukan pelonggaran kepada kami, gugus tugas yang bersangkutan atau diatur di dalam Perwal 19 tahun 2020, wajib mengajukan rencana pengelolaan protokol kesehatan. Terdapat 11 pusat perbelanjaan dan 11-11-nya telah direkomendasikan untuk beraktivitas
sesuai dengan protokol kesehatan. Kami sangat ketat dan kami menerjunkan pengawas-pengawas secara reguler kepada pusat-pusat perbelanjaan yang dimaksud. Berikutnya. Ini laporan harga komoditi dan stok bahan kebutuhan pokok saja, Pak Gubernur. Dari 21 komoditi dan 35 varian bahan kebutuhan pokok yang dipantau di 6 pasar pantau dan dapat dilihat melalui pagar Tangsel atau pantau harga Tangsel. Yang pertama adalah beras harga relatif stabil dan pasokan masih lancar serta stok tersedia. Telur memang terjadi kenaikan harga sebesar 2%, tapi pasokan cukup tersedia, relatif aman. Daging ayam, daging sapi, harganya masih relatif stabil dan stok tersedia. Gula pasir sempat mengalami kenaikan hingga 5% atau menjadi Rp19.000, yang kemudian turun menjadi Rp15.000 setelah dilakukan intervensi kegiatan melalui ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dengan 10 kali operasi pasar untuk komoditi gula. Stok bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha memadai dan konsumen pasar cenderung menurun. Berikutnya. Ini adalah contoh rapid test kepada para pedagang tradisional, dilakukan di 7 pasar tradisional dan 2 pasar swasta, kerjasama antar berbagai stakeholder. Terus, dikit lagi. Saya kira demikian Bapak Gubernur laporan dari Kota Tangerang Selatan, sehingga mencermati angka-angka tadi dan menghadapi era new normal yang akan datang, sebagaimana pada tampilan pertama, PSBB yang berikutnya tentunya sesuai dengan arahan Bapak Gubernur untuk menguatkan tingkat kesembuhan masyarakat dan membentuk perilaku-perilaku baru untuk mencegah penyebaran virus ini di kemudian hari. Demikian Bapak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ben. Tangerang Kota sekarang. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Banten, Pak Sekda beserta seluruh jajaran, Pak Bupati dan Wali Kota Tangerang Selatan, yang diwakili adalah Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran dan Forkopimda, Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang saya hormati. Izin melaporkan kondisi di Kota Tangerang. Bisa dilanjut slide-nya. Data di Kota Tangerang bahwa sampai dengan 10 Juli itu jumlah kasus yang masih aktif ada 78, tapi per hari ini tadi pagi kami dilaporkan sudah tinggal 60. Dan kondisinya sekarang yang masih paling tinggi terjadi di Kecamatan Karawaci, karena kemarin ada klaster baru yaitu pondok pesantren di Pabuaran. Itu pengajarnya baru pulang dari Madura, memang proses pesantren belum mulai, tapi menularkan kepada 5 ustadz yang lain. Lanjut. Lalu untuk situasi Kota Tangerang, ini tadi sebenarnya positivity rate-nya sudah disampaikan dan RT juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi PSBB yang ke-6 ini, ke-5 ini, mohon maaf, ini terjadi klaster-klaster baru karena kontak erat. Yang pertama adalah tadi klaster pondok pesantren 6 orang, terus klaster tengah itu terjadi karena ayahnya positif dirawat di rumah sakit, menularkan 4 anaknya yang merawatnya. Terus klaster Jurimudi Baru adalah kurir, menularkan kepada istri dan anaknya. Terus juga ada majelis taklim, menularkan kepada 3 orang. Dan OPD ada 2 orang, klaster KKP ada 3 orang. Lanjut. Dan ini data mingguan dari kasus OTG, ODP, dan PDP.
sekarang ini kita juga terus melakukan tracing terhadap kontak-kontak erat, sehingga bisa terus kita kendalikan peningkatan COVID-19 di Kota Tangerang. Di minggu terakhir, di minggu ke-18 selama PSBB ini, itu PDP ada 57, ODP ada 66, dan OTG ada 140. Lanjut. Nah, ini data mingguan kasus yang terkonfirmasi, yang sembuh dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan memang pada minggu ke-16 terjadi lonjakan, dan sekarang ke-17, ke-18 yang positif. Di minggu 18 ada 7, di minggu ke-18 ada 7, di minggu ke-17 ada 16. Yang paling banyak terjadi lonjakan di minggu ke-16 kasusnya. Lanjut. Dan ini grafik positivity rate, yaitu di minggu ke-16 angkanya di 6,3. Lanjut. Baik, ini angka reproduction rate-nya, reproduction number, itu terakhir di angka 0,53. Lanjut. Dan ini berdasarkan swab test, jadi karena kita ada keterlambatan dari hasil pemeriksaan PCR, baik dari Balitbank, karena kondisi lab Kesda, alat PCR kita juga masih kesulitan mendapatkan reagen. Jadi data-data keterlambatan ini kita kembalikan kepada awal mula dilakukan swab. Jadi kelihatannya memang sempat terjadi lonjakan, tapi sekarang grafiknya sudah menurun kembali. Lanjut. Ini juga kami melakukan PSBL, yaitu pembatasan sosial berskala lingkungan, dan per tanggal 10 Juli, ini kondisi yang zona merah, yaitu RW yang jumlahnya di atas 2, tinggal 7, dari sebelumnya 22 RW, dan zona kuning 53, dari 62. Lanjut. Dan dalam rangka mengevaluasi PSBB di Kota Tangerang, jadi PSBB ke-6 ini sudah resiko rendah, tapi karena kemarin ada klaster-klaster baru, jadi menugaskan diganti dengan razia operasi aman bersama. Jadi setiap pagi dari mulai pukul 7:30 sampai pukul 8:30 dilakukan checkpoint, memastikan masyarakat menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Lanjut. Ini jumlah pelanggaran dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat dari waktu itu pelanggarannya masih meningkat, terutama di tahap ke-6 ini, yaitu di 5.307 pelanggaran. Yang paling banyak itu terjadi di Kecamatan Pinang. Lanjut. 1.850. Nah, ini penegakan PSBB yang dilakukan per kecamatan. Lanjut. Dan juga kami ingin melaporkan kaitan bantuan sosial di Kota Tangerang, jumlah warga yang terdampak sebanyak 177.366. Ini sudah sedang didistribusikan bantuan sosial dari pusat, dari Pak Presiden, ini sudah tahap yang terakhir, sudah mulai turun. Dan dari provinsi sekarang ini informasinya dari sisa 38.786 dalam minggu ini akan turun di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Larangan 2.156 dan Kecamatan Pinang 13.309, total 15.000, sehingga kami berharap dukungan dari Provinsi Banten, sisanya 13.000 lagi berkenan untuk bisa dibantu bantuan sosial terhadap masyarakat. Lanjut. Ini donasi yang sudah distribusikan. Lanjut. Ini pelaksanaan PSBL yang kami lakukan. Jadi pengawasan ketat sama dengan yang dilakukan di Tangerang Selatan, ya, terutama di lingkungan dan juga di tempat-tempat pusat-pusat pertokoan. Jadi sekarang ini pusat-pusat pertokoan, toko, kios, dan lain sebagainya memang mengeluhkan rendahnya daya beli masyarakat. Kemarin kita cek
pusat pertokoan Mall Alam Sutra, itu yang satu shift yang tadinya cleaning service 37 orang, sekarang hanya bekerja 10 orang. Terus penjaga toko yang tadinya satu shift 3 orang, sekarang hanya 1 orang. Dan PHK di Kota Tangerang jumlahnya sudah ada 8.837. Ada 9 perusahaan yang tutup, dan ini tentunya kita harus juga mengambil langkah antisipasi, terutama agar perusahaan-perusahaan ini bisa survive. Dan sekarang masyarakat berharap sekali lowongan-lowongan kerja bisa dibuka. Lanjut. Kami terus memantau kondisi kegiatan ekonomi masyarakat melalui aplikasi Aman Bersama. Sekarang ini sudah ada 97.666 pengunjung di 1 hotel, 254, 27 pusat perbelanjaan, dan 2 UMKM, dan ini terus kita sosialisasikan sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam melakukan tracing. Lanjut. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami laporkan, Pak Gubernur. Sama halnya dengan Kabupaten Tangerang. Jadi sekarang ini ada rekan-rekan ojek online yang berharap diberikan kelonggaran dengan mengangkut penumpang. Terus juga pernikahan diharapkan diperkenankan. Kemarin ada pertanyaan juga dari Majelis Taklim, tapi sudah dijawab karena di Benda masih ada kasus. Terus juga pondok pesantren ada 1 klaster. Ini kita berharap bersabar dan kita terus mohon doanya para alimil ulama supaya wabah pandemi ini bisa segera berakhir. Demikian yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benyamin, terima kasih juga Pak Jaki. Tapi yang bisa saya tangkap dalam apa yang disampaikan oleh 3 pimpinan daerah ini, bersyukur bahwa ada aktivitas, ada kegiatan, ada soliditas, ada kebersamaan sehingga posisi kita sekarang sudah lebih baik. Tinggal lagi kita persiapkan untuk, tinggal lagi kemarin ada kesepakatan, hari ini ada usulan, saran, bahwasanya PSBB bisa kita lanjutkan. PSBB itu yang pertama sampai yang ke-6, ya. Pertama, begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita laksanakan dengan hasil yang menurut saya harus kita syukuri. Tapi paling tidak, kalaulah kita sepakati untuk PSBB berikutnya, bahwa kalau kemarin kita selama 6 kali PSBB, relatif kita prinsip serba tidak boleh. Tapi mungkin untuk SPB berikutnya secara teknis ada yang bisa kita longgarkan, ada yang kita bisa bolehkan, tapi dengan tingkat resiko yang relatif rendah. Coba bisa. Resiko dengan relatif yang lebih rendah. Karena kalaupun kita tidak pertahan PSBB ini, saya khawatir karena kita perlu kehati-hatian, masih ada tugas kita untuk mengoptimalkan. Jangan sampai kasus di Melbourne, di Selandia Baru udah dianggap normal, tiba-tiba serangan kedua ya muncul di beberapa negara Eropa juga begitu. Ya, anak sekolah akhirnya menjadi transmitter dan kembali lagi. Nah ini juga kita lihat. Lalu ini saya dapatkan dari media sosial. Tingkat risiko rendah, antara lain itu, risiko agak rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi tentunya yang, ya, risiko agak tinggi, risiko sedang yang tentunya harus mendapat pengaturan kembali. Dari daftar ini bisa menjadi bahan kajian kita bersama, bahwa sekalipun PSBB kita akan melakukan dengan kelonggaran, tentunya pada kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa kita longgarkan. Tapi kegiatan lainnya yang memang punya risiko tinggi, tentunya harus menjadi perhatian kita bersama, kehati-hatian dari kita bersama. Nah, nanti dalam poin-poin yang akan kita buatkan dalam penetapan gubernur berikutnya, tentunya memuat
pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari semuanya, khususnya wali kota dan bupati, termasuk dari dinas kesehatan, tentang apa saja yang bisa kita, dan sampai nanti kalau kita cabut PSBB akan terjadi euforia, akan mengembalikan orang pada normal, pada norma sebelumnya, tanpa rasa, tanpa COVID. Itu saya kira yang paling penting, nanti Pak Sekda bisa ditindaklanjuti. Terus bantuan sosial memang kemarin kita menjaga cash flow, keuangan provinsi atau APBD. Sekarang sudah bisa kita lanjutkan lagi dan baru 65%. Insya Allah kita secara bertahap akan kita gelontorkan bantuan sosial itu. Yang berikutnya perlu dicermati betul mengenai sekolah. Ada yang melaporkan ke apa itu di LK yang minta warga untuk segera dibuka SMA. Tapi kami masih tetap karena kami anggap sekolah masih punya risiko tinggi, kami canangkan memang baru Desember untuk SMA, SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Banten akan baru kami buka. Namun sekarang kami terus cermati perkembangannya. Yang berkaitan pondok pesantren tentunya desakannya dan sebagainya di Pak Jaki sudah sampaikan agar tetap berstandarisasi pada protokol kesehatan. Nanti Pak Sekda diminta pendapat dari Kanwil Departemen Agama dan MUI, menjadi penting bagaimana mengelola pesantren dan bagaimana ketika pesantren dibuka, bagaimana mengelola kesehatannya. Sementara untuk rapid test kita masih punya 160.000. Ya, jadi tadi Pak Jaki minta berapa, nanti juga pesantren minta berapa, dan tentunya juga saya sangat senang ketika Kabinda juga memberikan dukungan bantuan berupa swab maupun rapid test. Ini saya kira tidak ada masalah. Kalau kurang kita cari lagi, tapi yang pasti bahwa kita akan melayani masyarakat dengan baik. Itu saja yang dapat saya komentari, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekda untuk memoderasi rapat berikutnya, termasuk mengundang pendapat dari Pak Kapolda, Pak Danrem, dan para pihak lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Demikian tadi Bu Bapak yang saya hormati telah disampaikan bersama oleh Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, Wali Kota, sudah menyampaikan laporan secara komprehensif. Berikutnya kami persilahkan beberapa hal yang mungkin dapat diberikan masukan. Pertama dari Kapolda Metro atau yang mewakili, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Banten, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, Forkopimda Banten, Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Bupati Tangerang, kemudian yang mewakili Wali Kota Tangerang Selatan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami dari Polda Metro Jaya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami berkomitmen untuk terus melakukan pendisiplinan kepada warga masyarakat, khususnya di dua klaster yang selama ini kami laksanakan di wilayah DKI, yakni di sentra perekonomian, kemudian di sentra moda transportasi publik yang selama ini diduga masih diperkirakan menjadi daerah-daerah yang berpotensi persebaran COVID-19. Demikian pula kami terus akan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui 3M, yakni mengenakan masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak, termasuk yang dikerjakan oleh di Kota Tangerang. Kami akan terus mendukung itu bersama rekan-rekan dari TNI melalui checkpoint, sehingga warga masyarakat
melaksanakan disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, kami mendukung sepenuhnya apa yang akan menjadi keputusan di dalam rapat ini, sehingga dalam pelaksanaan nanti persebaran COVID-19 akan semakin berkurang, dan kita yang sekarang ini dari hasil evaluasi tadi masuk dalam zona kuning, insya Allah nanti semuanya akan menjadi zona hijau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda Metro Jaya yang diwakili Karo Ops. Berikutnya dipersilahkan Kapolda Banten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda dan Forkopimda, yang kami hormati Bapak Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas, dan hadirin sekalian semuanya. Kami dari Polda Banten, selama ini saya selaku Kasatgas, bukan Bapak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami dari Polda Banten, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baik sifatnya preemptif maupun preventif terhadap masyarakat, ya, khususnya dalam hal pelaksanaan himbauan-himbauan maupun patroli-patroli di tempat daerah-daerah yang kemungkinan masyarakat, kita selalu masif sehingga masyarakat bisa mendisiplinkan diri protokol kesehatan dengan penggunaan masker, pencucian tangan, maupun protokol daripada kesehatan. Yang kedua, kita selalu berkoordinasi dengan tugas untuk juga penyemprotan daerah-daerah atau tempat-tempat seperti di stasiun maupun pasar maupun tempat-tempat yang menjadi kerumunan masyarakat ataupun aktivitas daripada masyarakat. Yang terakhir, dari Polda Banten dan jajaran mendukung sepenuhnya daripada keputusan Bapak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas dan siap untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda atau yang mewakili. Berikutnya kita undang Danrem 052 Hidayah Krama. Pak Danrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Banten, Wakil Gubernur, Pak Sekda, beserta Forkopimda, para bupati, para wali kota, dan rekan-rekan Polri, TNI, dan para kepala dinas. Menyampaikan salam hormat dari Komandan Korem bahwasanya beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami sebagai orang baru juga memperkenalkan diri, yaitu Kepala Seksi Operasional Korem 052 Wira Krama, Wijaya Krama, Kolonel Infanteri Niko, yang langsung bergabung di Korem 052 Tangerang ini. Adapun kegiatan yang kami laksanakan sampai dengan sekarang, penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan di wilayah Tangerang terus dilakukan dengan unsur 3 pilar, baik itu dengan Polri maupun 3 pilar kecamatan sampai dengan 3 kecamatan, terutama di daerah pengawasan daerah mal, pasar-pasar, transportasi, termasuk di terminal-terminal. Adapun yang kedua, pasukan BKO yang
kami terima dari komando atas masih tetap untuk memperkuat di jajaran kami, untuk memperkuat patroli, penegakan disiplin, dan sebagainya. Adapun keputusan dan apa yang menjadi kebijakan daripada Gubernur Banten, kami siap melaksanakan dengan kerjasama dengan unsur 3 pilar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem yang diwakili oleh Kasiop. Berikutnya kita undang Danrem 064 Maulana Yusuf. Pak Danrem, dipersilakan. Warahmatullahi. Belum di-mute. Mohon Pak Danrem. Terima kasih. Lanjut. Kami lanjutkan. Kami izin memperkenalkan diri, kami pejabat Kasih Teritorial Kolonel Infanteri Abdullah Jamali. Kebetulan kami juga baru 11 hari menjabat. Sebelumnya kami di NTT, di Kupang, provinsi kedua teraman dari COVID-19 di wilayah Indonesia. Ini bukan hal yang baru. Kami izin menyampaikan Bapak Gubernur bahwa kami siap mendukung pelaksanaan percepatan tugas gugus tugas di wilayah Korem 064 terkait penegakan protokol kesehatan dan sebagainya, serta kami mendukung sepenuhnya keputusan Gubernur dan siap membantu serta siap bersinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem yang diwakili oleh Kasih Teritorial, dan kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Provinsi Banten. Kita bergabung bersama. Lalu berikutnya kita akan undang dan grup 1 Kopassus. Dan grup 1 Kopassus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Gubernur Banten, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur beserta jajaran Forkopimda, kemudian yang kami hormati juga para pejabat TNI Polri, termasuk para undangan tamu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang terlebih lagi, kami mohon izin, mohon maaf, untuk saat ini kami mewakili komandan grup kami. Kebetulan setengah jam yang lalu, beliau ada hal urgent yang harus diatasi oleh beliau. Kemudian kami menyampaikan dari danrub kami bahwasanya pada intinya kami siap mendukung segala keputusan ataupun kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 saat ini. Dan kami harapkan adanya komunikasi 2 arah sehingga kami pun ke depan lebih siap sebagai Subsatgas COVID di wilayah Banten untuk menghadapi segala situasi kontingensi yang ada. Kaitan dengan itu, mohon izin Bapak Sekda, ada satu saran dari kami bahwasanya kami selama ini di pangkalan ataupun di asrama tetap standby force, dalam hal ini Subsatgas COVID tetap memantau perkembangan situasi yang ada. Dengan adanya predikat dari orange ke kuning ataupun nanti ke hijau, kami pun tetap waspada akan ke depan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam menghadapi kontingensi pilkada nanti pada saat ke depan. Saran kami bahwasanya kami sebagai Subsatgas COVID agar dikonsepkan ataupun ke depan dibahas tentang latihan simulasi dalam hal demonstrasi untuk menghadapi ancaman-ancaman bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga Subsatgas COVID ini bisa siap sedia kapan saja dikerahkan. Kami bisa beroperasi baik di wilayah Kota Serang
kemudian di Tangerang Raya, ataupun di wilayah Banten Komplek. Demikian yang kami bisa sampaikan. Kemudian kami ulangi lagi bahwa kami siap untuk mendukung segala keputusan dan kebijakan dari Kepala Gugus Tugas, dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan grup 1 atau yang mewakili. Siap. Berikutnya kita undang, tadi ada Pak Kajati Banten. Dari Kajati mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kajati Banten pada dasarnya siap. Kami mewakili pimpinan PDT Banten dari Pemkum. Mewakili pimpinan selalu mengikuti dan memantau aja, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kajati Banten atau yang mewakili. Berikutnya kita undang Kabinda Provinsi Banten. Ada hal yang perlu disampaikan. Dipersilakan Kabinda Banten. Atau sembari menunggu persiapan Kabinda, terlebih dahulu kita undang Kakanwil Kemenak Provinsi Banten. Pak Kakanwil, dipersilakan. Pak Kanwil Kemenak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur, staf Perkompinda, Bapak Sekda yang kami hormati, Bupati, para wali kota, para peserta virtual yang berbahagia. Senang sekali, bahagia bisa bersilaturahim, berjumpa di tempat ini, yang tentu saja menambah energi kebahagiaan, terlebih setelah mendengarkan informasi dari Pak Gubernur tadi, dasar paparan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, serta laporan dari para bupati dan wali kota, bahwa alhamdulillah ada upaya-upaya yang luar biasa yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah. Tentu saja ini bukan datang tiba-tiba, tapi ini adalah kerja keras dari Pak Gubernur, para bupati dan wali kota yang perlu terus-menerus diapresiasi oleh kami semua, khususnya warga Kementerian Agama. Apa yang diputuskan Pak Gubernur selama ini sangat membantu sekali dalam bidang keagamaan. Ingin kami laporkan kepada Pak Gubernur bahwa kegiatan keagamaan sementara ini berjalan dengan baik. Kemarin kami melakukan kunjungan secara khusus ke gereja Katolik, bertemu langsung dengan pastor kepala paroki di gereja Kristus Raja, yang insya Allah dan kemarin pagi kami berjumpa, melakukan pertemuan, kunjungan, dan sorenya baru bisa dimulai kegiatan ibadah misa, mulai kemarin sampai dengan seterusnya, dengan menggunakan protokol kesehatan. Begitu juga di lembaga-lembaga dan di rumah ibadah yang lain. Satu kunci sebenarnya, surat edaran kita, surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, serta juga kalender pendidikan madrasah yang memberikan rambu-rambu mulai masuknya belajar kegiatan di madrasah dan pondok pesantren, itu bisa berjalan. Kami pastikan bisa sesuai dengan harapan, hanya karena satu saja, Pak Gubernur, Wakil Gubernur telah menerbitkan kebijakan PSBB. Harapan ini terus kami mohon untuk bisa dilanjutkan. Karena ke depan, Pak Sekda, ada sebuah hal yang harus kita antisipasi bersama-sama. Tanggal 31 Juli besok, insya Allah umat Islam itu akan melaksanakan sholat Idul Adha, ketemu dengan Idul Adha. Euforia Idul Adha, apalagi di era new normal yang dikatakan sebagian orang,
ini dikhawatirkan justru meluluh lantahkan apa yang telah kita lakukan selama ini sebagai sebuah langkah-langkah sangat baik untuk membasmi atau melawan pandemi corona ini. Karena ke Kementerian Agama, kita pernah melakukan surat edaran tentang hewan kurban misalnya. Kurban, ada beberapa surat ke Kementerian Agama berharap bahwa pemotongan hewan kurban bisa dilaksanakan di halaman masjid, tidak lagi di RPH. Padahal kita menginginkan penyembelihan ini di rumah potong hewan, di RPH, dan pembagian hewan kurban itu kepada para yang berhak, kita minta untuk diantarkan oleh panitia ke rumah-rumah masing-masing. Nah, kalau ini dibiarkan atau kalau ini tidak ada aturan tersendiri, kita biarkan bebas, maka akan terjadi kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu tentu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur terkait dengan persoalan-persoalan PSBB ini. Sekali lagi tentu bukan memperketat, tapi kelonggaran-kelonggaran itu diberikan. Misalnya ada sekarang tidak berbolehkan sholat Idul Adha di lapangan misalnya dengan protokol kesehatan ketimbang di masjid. Kalau dengan protokol kesehatan kan menimbulkan masalah juga. Biasanya sholat 5 waktu itu mungkin bisa mohon maaf dalam tanda petik, biasa saja kalau ditinggalkan. Tapi kalau sholat lebaran yang biasa tidak sholat juga, wah ini kan sholat 2 tahun sekali, jadi banyak kerumunan di sana. Intinya tentu kami ingin mengatakan bahwa untuk tanggal 31 Juli pelaksanaan Idul Adha ini kondisi penerapan PSBB masih sangat penting untuk diberlakukan, mungkin barangkali begitu, supaya apa yang kita harapkan betul-betul dicapai. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih atas segala kekurangan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita undang dari Majelis Ulama Indonesia, apakah hadir? Baik, kalau tidak ada, Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, bahwa secara keseluruhan pendapat, informasi, laporan telah disampaikan secara menyeluruh. Dan untuk itu berkenan mohon Bapak Gubernur menyampaikan beberapa arahan terakhir. Secara umum sebagian besar mengusulkan untuk PSBB diperpanjang. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Sekda dan Bapak sekalian. Kita akhiri rapat ini tentunya dengan beberapa catatan. Yang pertama, sepakati PSBB kita akan lanjutkan dengan beberapa catatan dan koreksi terhadap bagaimana kita memberikan kelonggaran. Saya kira sepakat kita PSBB. Saya ketuk dan akan saya terbitkan peraturannya. Yang kedua, saya minta gugus tugas Pak Sekda dan Pak Wakil untuk melakukan langkah-langkah koordinasi berikutnya dengan Departemen Agama Kanwil Provinsi Banten yang berkaitan dengan masalah pondok pesantren. Yang kedua, persoalan Idul Kurban. Saya kira selama ini sudah kita berlakukan protokol kesehatan dan tetap kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Makanya perlu diundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan langkah koordinasi. Termasuk di dalamnya yang kita sepakati bahwa ritual keagamaan dan spirit keagamaan itu jangan sampai terganggu karena ketatnya peraturan, terutama dalam hal korban. Jadi saya sepakat bahwa korban kita lakukan di masing-masing masjid dengan memperketat protokol kesehatan. Karena kalau di RPH ada kehilangan kehilangan spiritualitasnya bagi si yang berkorban itu, ini sudah menjadi tradisi. Dia serahkan, bahkan dia langsung di situ
Dan ketika tukang potong maupun yang berkorban gerakan sapinya pakai masker, jaga jarak. Saya kira bisa kita berikan kelonggaran semacam itu. Jadi ada pendapat lain, Pak Sekda, cukup ya? Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.